Berikut ini tayangan proyek hasil tugas 3 produk bela negara dari kelompok 2 yang berjudul Generasi Anti Korupsi. Kami juga akan menayangkan cuplikan beberapa berita kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut. Korupsi. Saudara KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka karena diduga menerima dan memberi suap. Ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan suap terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tepatnya kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Menurut CPI 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata yang hanya berada pada angka 43. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara yang dinilai. Peradilan dan lembaga penegak hukum yang independen, transparan, dan memiliki sumber daya yang memadai merupakan persyaratan penting dalam pemberantasan korupsi. Pada gilirannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik, penyuapan, bentuk-bentuk korupsi lainnya dan yang mempengaruhi sistem peradilan adalah kunci untuk memastikan efektivitas kinerja pemberantasan korupsi. Penyebab korupsi. Penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya profesionalisme aparat. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang tidak transparan. Dan yang terakhir, aparat pengawasan intern pemerintah di daerah tak berfungsi dengan benar. Selanjutnya, dampak korupsi, yaitu menghambat kerja birokrasi dan menyebabkan kinerja birokrasi menjadi kurang maksimal. Selain itu, korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia dari berbagai lini kehidupan, mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, politik, dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta juga pada lingkungan hidup. Berikutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur yang artinya lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, peduli yang artinya mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga, mandiri yang artinya tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, disiplin artinya taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, tanggung jawab yang artinya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Yang keenam, kerja keras yang artinya gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Yang ketujuh, sederhana yang artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Yang kedelapan, berani yang artinya mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Yang kesembilan, adil yang artinya berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Lalu yang terakhir ialah mencegah korupsi dari diri sendiri, yakni faktor yang pertama hidup sesuai kemampuan. Korupsi karena sering tidak merasa cukup dan bergaya yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita, jangan banyak membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua adalah mengatur manajemen waktu. Disiplin dalam waktu menjalankan kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi korupsi dalam hal waktu. Lalu faktor yang ketiga ialah fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikan segala pekerjaan dengan baik dan sesuaikan dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Dengan hal itu, kita tidak akan meleset dari aturan tersebut sehingga dapat meminimalisir korupsi. Yang keempat ialah mengatur pengeluaran dan catat pengeluaran sehari-hari sehingga dapat dibedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Upayakan kebutuhan dapat tercukupi terlebih dahulu sehingga jika ada sisa dapat digunakan untuk keinginan. Hal ini berhubungan dengan gaya hidup yang sederhana. Lalu faktor yang terakhir ialah selalu bersyukur. Bersyukur apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang telah kita raih sehingga dapat mencegah tindakan korupsi. Apabila kita tidak bersyukur dan selalu mencari kekurangan atau tidak pernah merasa puas, apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, akan membawa kita ke dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.